Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Yolanda dengan NIM 18233 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Yang pertama, kode etik dalam perusahaan global. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional adalah yang pertama, menyesuaikan diri. Jawaban ini mengatakan bahwa dalam bisnis internasional, kita harus menyesuaikan diri begitu saja dengan norma-norma etis yang berlaku di negara lain di mana kita mempraktekkan bisnis. Tetapi bisa diteliti secara kritis, relatifme moral itu tidak bisa diterima. Norma-norma penting yang berlaku sama di seluruh dunia. Sedangkan norma non-moral untuk perilaku manusia bisa berbeda di berbagai negara. Yang kedua, egotisme moral. Pandangan kedua memiliki arah terbalik, di mana pandangan ini mau mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negaranya sendiri. Dan yang terakhir, imoralisme naif. Sedangkan menurut pandangan ketiga, dalam bisnis internasional, kita tidak perlu berpegang pada norma-norma etis. Yang kedua, prinsip etika dalam pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidaksaling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, dan permintaan. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi pesaing bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Yang terpenting adalah diberlakukan bangunan etika global yang berperan membackup setiap penyelewengan yang terjadi di belantara pasar bebas. Kesejahteraan dan keadilan global merupakan sesuatu yang tercipta oleh keharmonisan berbagai kepentingan yang selalu memerhatikan nilai-nilai moral dan tata tertib yang dianut umum. Maksudnya, perilaku etis global adalah perilaku negara-negara yang bertanggung jawab atas nasib masyarakat dunia. Ketiga, globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi merupakan integrasi internasional yang terjadi sebagai hasil dari berkembangnya perdagangan barang dan jasa secara global yang banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti kultural dan lingkungan sosial. Salah satu bentuk dan konsekuensi dari globalisasi adalah perdagangan bebas. Tujuan liberalisasi dalam perdagangan dan membuka ekonomi untuk perdagangan bebas yang dilakukan di beberapa negara berkembang adalah untuk memodifikasi spesialisasi produksi dan hubungan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan pangsa relatif dalam produksi dan perdagangan barang yang dapat diperdagangkan. Globalisasi atau pasar bebas merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Dengan adanya pasar bebas, berbagai hambatan terhadap kegiatan-kegiatan bisnis dihapuskan atau dikurangi, baik itu hambatan tarif atau hambatan non-tarif. Yang keempat, peran pemerintah dalam pasar bebas. Pertama, mengawasi agar akibat hasil kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Kedua, menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah. Ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat memengaruhi pasar. Keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kelima, memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Keenam, campur tangan pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu membuat undang-undang. Undang-undang diperlukan untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar, menciptakan dasaran sosial ekonomi, dan menciptakan pertandingan bebas sehingga tidak ada kekuatan monopoli. Yang terakhir, secara langsung melakukan kegiatan ekonomi atau memandirikan perusahaan dengan produksi barang publik. Kelima, perpajakan pada perusahaan global. Perpajakan internasional adalah aspek internasional dalam undang-undang perpajakan suatu negara.
bagaimana ketentuan memajaki penghasilan luar negeri dan penghasilan dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Ketentuan pajak internasional dibagi dua, yaitu ketentuan domestik dan tax treaty, termasuk multilateral instrument. Ketentuan pajak internasional di ketentuan domestik diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keenam, contoh kasusnya. Penghindaran pajak perusahaan global di dunia. Upaya penghindaran pajak dari perusahaan global juga terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri, penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa sebesar 1 triliun euro atau 12.000 triliun di tahun 2012. Begitu besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global tersebut menjadi salah satu fokus Ditjen Pajak pada tahun ini. Hal itu disebut intensifikasi pajak dari perusahaan penanaman modal asing. Jaringan perusahaan PMA di berbagai negara memang memungkinkan upaya penghindaran pajak. Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan secara terstruktur. Akhir tahun 2012, Badan Pajak Inggris mengisi pelaporan pajak 4 perusahaan global. Salah satunya kasus franchisor kedai kopi asal Amerika Serikat. Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan franchisor yang menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008 sampai 2010 dan tidak membayar pajak PPh badan pada tahun 2011. Dengan laporan ke investor, dalam laporan tersebut franchisor menyatakan omset selama 2008 sampai 2010 senilai 1,2 miliar pounds atau setara dengan 18 triliun rupiah. Modus franchisor ini dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, membayar royalti offshore, licensing atau excise, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. Kedua, membayar bunga utang sangat tinggi, di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Dan yang terakhir, membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss, walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke negara Swiss. Sekian video penjelasan saya tentang etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.